Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang mana pada kesempatan ini sampai pada bagian yang keempat harusnya ya, ini salah ketik ya. Jadi pada kesempatan yang lalu ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa dipenjarakannya Nabi Yusuf alaihissalam, yang itu bukan karena dosa ataupun kesalahan beliau ya, tapi akibat dilakukan ya semacam kriminalisasi ya, dari rezim penguasa saat itu, yang mana penjara itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat pada umumnya. Namun, ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini, bahwa dari ayat 36 di surat Yusuf ini, wa dakhala ma'ahul sijna fatayan, dan masuk bersamanya ke penjara dua orang pemuda, yang dua orang pemuda ini bersama-sama di penjara, dan pada saat mereka berdua bermimpi ya, qala ahaduhuma inni arani aksiru khamra, salah satunya berkata sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur, wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza, sedangkan yang lain mengatakan sesungguhnya aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, ta'kulu tayru minhu, yang burung memakannya ya. Sebagian dari roti yang ada di kepala itu dimakan oleh burung. Nabi ta'wilih, berikanlah kepada kami takwilnya. Apa arti mimpi itu? Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihatmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah pada kata-kata wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Al-faraj la ya'ti ba'daka bal yadkhulu ma'aka, yang artinya solusi jalan keluar tidak datang sesudahmu tapi masuk bersamamu. Jadi rupanya dua orang inilah yang nantinya akan menjadi solusi jalan keluar bagi Nabi Yusuf alaihissalam, keluar dari penjara ya. Dan kita tahu bahwasanya takwil daripada mimpi ini, orang yang memeras anggur akhirnya dibebaskan ya, dia diberikan hak hidup untuk seterusnya, sedangkan yang bermimpi rotinya dimakan oleh burung ini akhirnya kan dibunuh ya, disalib, dihukum mati gitu ya. Sedangkan Nabi Yusuf sudah berpesan kepada yang memeras anggur, nanti kalau kamu ketemu raja, tolong sampaikan ada seorang pemuda di sini yang tidak bersalah. Nah, ternyata kita tahu bahwasanya saat tukang anggur ini menyajikan minuman ke raja, ternyata lupa ya, tidak disampaikan pesannya Nabi Yusuf ini. Nah, jamaah sekalian, ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Kalaupun misalnya ya, misalnya pada saat itu tukang anggur ini menyampaikan pesan kepada raja, dan misalnya seandainya raja mengabulkan, mungkin Nabi Yusuf bisa bebas. Tetapi tidak
mendapatkan reward ataupun penghargaan yang berarti dari sang raja ya, karena dia ya tidak berjasa apa-apa pada saat itu ya. Nah, tetapi pada saat si tukang anggur ini dilupakan, dia lupa menyampaikan pesan itu dan baru ingat ketika beberapa tahun berikutnya, ada yang mengatakan 5 sampai 7 tahun berikutnya, sang raja itu mimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mentakwilkan mimpi raja. Tukang anggurnya baru ingat, oh saya dulu pernah punya kawan yang namanya Yusuf di penjara yang ahli dalam bidang mentakwilkan mimpi. Nah, baru saat itulah disampaikan ke raja dan akhirnya disuruh untuk menemui Yusuf dan Yusuf yang dibebaskan akhirnya, dan bukan hanya bebas tapi nantinya ini kita ceritakan mendapatkan kedudukan yang terhormat. Nah, itulah ya. Jadi solusi tidak datang sesudah kita tetapi masuk bersama dengan kita. Sesuatu yang kadang-kadang menurut persepsi kita itu ya berada di penjara dalam waktu yang lama itu tidak mengenakkan, ternyata justru ada hikmah, happy ending ya, sesuatu yang tidak terkira. Maka dalam hidup ini kita diingatkan di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada kata-kata ma'a di sini ya. Allah tidak mengatakan fa inna ba'dal usri. Allah tidak mengatakan maka sesungguhnya sesudah kesulitan, tetapi bersama-sama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nah, itulah ya. Hidup ini banyak dinamikanya. Kadang mengenakkan, kadang tidak mengenakkan. Maka kalau kita punya prinsip-prinsip yang benar sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an, oleh hadis, insya Allah tidak ada sesuatu yang menjadikan pikiran kita ini galau. Karena sudah meyakini semuanya sudah takdir Allah Ta'ala. Kalaupun kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang mengecewakan, berupa musibah, berupa hal yang menjadikan, maka yakinlah di balik segala sesuatu yang tidak mengenakkan itu ada kebaikan untuk kita. Misalnya dalam konteks peperangan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kalian peperangan padahal itu kalian benci. Nah, maka di sini fa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, boleh jadi kalian ini membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian itu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kalian. Nah, kata yang terakhir ini yang paling penting ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu adalah zat yang maha mengetahui, sedangkan kalian manusia itu tidak mengetahui. Ibarat dalam perjalanan sebuah drama, ya, Allah itu adalah maha tahu, alimun qadir, maha mengetahui, maha berkuasa atas manusia. Kita tidak tahu. Sesudah kita didapatkan, misalnya ada yang sakit ya, sekarang ini sudah melonjak lagi pandeminya. Nah, ada yang sakit, ada yang mendapatkan kesusahan. Siapa tahu nanti endingnya adalah segala macam kebaikan dan kemudahan serta kegembiraan. Maka inilah hal-hal penting yang perlu untuk kita ambil pelajaran. Asa an takrahu syai'a, boleh jadi kalian tidak suka sesuatu padahal itu adalah baik. Ini juga bisa kita terapkan dalam rumah tangga. Pasangan kita masing-masing mungkin ada sifat-sifatnya, ada karakternya, mungkin ada performa fisiknya barangkali yang tidak terlalu kita sukai, padahal itu adalah khairul lakum. Itu adalah baik untuk kita. Dan kebalikannya, kalau misalnya kita mencintai pasangan kita sesuatu yang mungkin kaitannya dengan fisik dan sebagainya, padahal itu syarrul lakum, bisa menjadi fitnah ya. Bisa menjadi cobaan tersendiri yang kalau kita tidak memberikan pengawasan
protektif yang begitu ketat kepada istri misalnya yang mungkin terlalu cantik misalnya ya, sehingga menimbulkan banyak ketertarikan dari orang lain, ini justru akan merepotkan kita ya. Jadi semuanya itu adalah terbaik, yang terbaik. Al khairu ma qadarullah ya. Yang terbaik itu adalah yang ditakdirkan Allah untuk kita. Itulah yang terbaik. Nah, jamaah sekalian, setelah episode yang itu ya, Al-Qur'anul Karim tidak menyebutkan kisah istri Al-Aziz secara penuh. Al-Quran malah berpindah ke kisah yang lain, sehingga kita tidak mengetahui urusannya ketika ia mengakui kejahatannya, lalu dibarengi dengan pernyataan keimanannya terhadap agama Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quranul Karim tidak menyebutkan akhir dari kehidupan wanita itu. Al-Quran sengaja menutup kisahnya setelah ia bersaksi dan beriman kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tentu di balik semua ini terdapat tujuan agamis. Pada dasarnya kisah itu adalah kisah Yusuf, bukan kisah wanita itu. Jadi yang ditonjolkan oleh Al-Quran adalah kisah Yusuf, bukan kisah istri Al-Aziz. Di balik semua ini juga terdapat tujuan seni yang tinggi. Kita pahami bersama Al-Quran ini kitab suci. Wahyu Allah Ta'ala menjadi pedoman hidup kaum muslimin dan manusia semuanya. Menjadi aturan hidup kita semuanya. Kisah-kisah ini yang diambil adalah pelajarannya, bukan runtutan seperti episode drama, seperti novel, seperti cerita bersambung, bukan ya. Al-Quran bukan tinjauan dari sisi itu. Yang disebutkan kisah-kisah ini yang penting adalah pelajarannya, hukum-hukumnya yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, termasuk kisah ini. Memang dalam Al-Quran ataupun hadis ya, tidak ada cerita secara detail bagaimana kelanjutan endingnya ini, bagaimana hubungan kecintaan istrinya Al-Aziz kepada Yusuf ini seperti apa, itu tidak disebutkan memang. Memang uniknya di situ ya. Yang ada itu adalah qila wa qala, yang memang itu menurut ulama diambil dari kisah-kisah Israiliyat, dari Ahlul Kitab. Hadis sendiri mengatakan kisah Israiliyat itu diambangkan ya, tidak diterima dan juga tidak ditolak. Kata Rasulullah SAW, la tukadzibu ahlal kitab wa la tusaddiquhum. Jangan menolak, mendustakan ahlu kitab dan juga jangan mempercayai mereka. Walakin qulu, tetapi katakanlah amanna bima unzila ilaina wa ma unzila min qablik. Wa ma unzila ilaika. Kami mengimani Al-Quran dan yang diturunkan kepada Rasulullah itu. Itulah yang kita imani ya, sebagai kalau kisah-kisah yang didapatkan dari Bani Israel itu bertentangan dengan Al-Quran, ya kita tolak. Kalau tidak bertentangan, ya tidak kita tolak. Nah, sebatas itu saja. Nah, kisah masalah hubungan Imra'atul Aziz dengan Yusuf ini banyak qila wa qala dan ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang mengatakan berikutnya si Al-Aziz ini menua ya, dan akhirnya meninggal dunia. Dan Imra'atul Aziz ini menjadi janda. Dan akhirnya nikah dengan Yusuf dan dia katanya masih perawan. karena Al-Aziz suaminya ini ya tidak mampu ya berperan sebagai suami dan dia katanya tidak suka ya dengan lawan jenis. Itu sekali lagi hanya kisah-kisah yang tidak bisa kita percaya ya. Ada lagi kisah setelah pengakuannya Imra'atul Aziz ini, dia keluar dari istana dan karena saking seringnya menangis sehingga matanya buta. Matanya buta dan ya menjadi ya semacam gembel gitu ya. Nah, pada saat Yusuf sudah menjadi pembesar Mesir, dia datang ya. Dia datang dan ya menanyakan Yusuf ya. Yusuf menanyakan kepada wanita itu, apakah kamu masih cinta kepada Yusuf? Ya, kata dia iya. Nah, maka dia akhirnya nggak tahu bagaimana kisahnya, cerita berikutnya katanya bisa melihat lagi dan bahkan ketika mereka berdoa itu perempuan ini kembali muda dan menikah dengan Nabi Yusuf. Nah, ini kisah-kisah yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan ya. Nah, jadi cukup Al-Quran itu bicara tentang masalah bagaimana
fitnatul nisa ya, atau cobaan wanita yang kata Ibnu Taimiyah, cobaan yang dihadapi Yusuf pada saat mendapatkan rayuan wanita ini lebih besar, lebih berat dan pahalanya lebih banyak daripada cobaan yang beliau hadapi pada saat dimasukkan ke sumur. Jadi sabar itu kan ada macam-macam ya, ada sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam melakukan ketaatan, dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan untuk mengendalikan hawa nafsu. Sabar menjauhi kemaksiatan, mengendalikan hawa nafsu ini lebih berat dan pahalanya lebih besar. Nah, yang dihadapi Nabi Yusuf seperti itu. Pada saat menghadapi rayuan Zulaikha, jiwa mudanya itu harus dikendalikan betul-betul. Walaqad hammat bihi wa hamma biha ya. Dia wanita itu suka kepada Nabi Yusuf, Yusuf pun juga sama. Sebagai laki-laki yang normal juga sama, tetapi laula an ra'a burhana rabbi, seandainya dia tidak melihat bukti ya hidayah dari Allah Ta'ala itu. Jadi ada proteksi ya, kemaksuman dari Allah Ta'ala, penjagaan dari Allah kepada Nabi Yusuf ini. Nah inilah ya bagaimana kisah sampai di sini. Kemudian episode berikutnya adalah tentang pertemuan Nabi Yusuf dengan raja ini. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang tepat bagiku. Surat Yusuf ayat 54. Yusuf masuk menemui raja, raja berbicara dengannya dengan bahasanya. Dan Yusuf pun mampu menjawabnya. Raja berbicara dengan bahasa kedua, dan Yusuf pun menjawabnya dengan bahasa Arab. Nah, raja bertanya, bahasa apa ini? Ini adalah bahasa Ismail, paman ayahku, kata Yusuf. Kemudian Yusuf berbicara dengan raja dengan bahasa Ibrani. Raja bertanya, bahasa apa ini? Yusuf berkata, ini adalah bahasa orang tuaku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Raja itu memang mampu berbicara dengan lebih dari satu bahasa, namun ia mendapati Yusuf justru memiliki kemampuan berbahasa lebih tinggi darinya, dari raja ini. Jadi dari situlah mulai muncul ya, bagaimana simpatinya sang raja ini. Falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Maka raja kagum dengan wawasan luas yang dimiliki Nabi Yusuf dan kedalaman ilmunya yang mengesankan. Kemudian pembicaraan menjalar pada masalah mimpi. Yusuf menasihati raja agar memulai rencana yang tepat untuk mengumpulkan makanan dan menyimpannya dalam rangka menghadapi tahun-tahun paceklik. Yusuf memberikan pengertian kepada raja bahwa kelaparan akan melanda Mesir dan kota-kota di sekitarnya. Oleh karena itu, negeri Mesir harus siap-siap untuk menghadapi suasana yang sangat sulit itu. Demikian juga negeri-negeri di sekitarnya. Dari sini kita memahami bahwa negeri Mesir memiliki kedudukan penting dalam percaturan sejarah kuno. Raja bertanya tentang pelaksanaan rencana, salah satu yang dikatakannya sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, seandainya penduduk Mesir dapat melaksanakan apa-apa yang berkenaan dengan masalah ini, tetapi sulit ditemukan di antara mereka orang-orang yang jujur. Ya. Jadi dalam diskusi itu nanti raja susah mendapatkan bagaimana untuk mengantisipasi paceklik yang akan mereka hadapi itu ya. Jadi pada saat raja berbicara dengan Nabi Yusuf itulah raja mengatakan innakal yauma, sesungguhnya engkau pada hari ini ladaina, pada sisi kami makinun amin, yaitu posisi yang terhormat, posisi yang eksis, posisi yang tinggi ya. Maka jemaah sekalian, raja mengisyaratkan pada kelompok yang berkuasa dan kelompok-kelompok lain di sekitarnya bahwa untuk mendapat kejujuran pada kelompok yang bergaya hidup mewah tersebut merupakan hal yang sangat sulit. Sebagaimana pada umumnya ya, para pejabat tinggi kerajaan itu salah satu ujian terbesarnya adalah ujian kejujuran ya, ujian profesionalisme, ujian kesederhanaan. Mereka susah untuk mendapatkan itu ya, mereka bergaya hidup mewah rata-rata. Nah, setelah pengakuan raja kepada Yusuf tentang hakikat ini,
Maka Nabi Yusuf berkata, kalau begitu, jadikanlah aku sebagai pengawas atau kekayaan bumi. Aku adalah seorang pengawas yang sangat teliti dan berpengetahuan. Ya, inilah tawaran dari Nabi Yusuf ya. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadi saat itu Nabi Yusuf menawarkan dirinya untuk menjadi bendahara di Mesir. Kenapa? Karena Yusuf melihat ini ada masalah. Negara ini ada masalah, harus ada orang yang memiliki kompetensi. Jadi ini saya sengaja warna merah ini ya. Hafidun alim yang di sini diartikan sangat teliti dan berpengetahuan. Yang kalau dalam bahasa kepemimpinan atau leadership zaman modern ini bisa kita artikan hafidun alim itu adalah memiliki kredibilitas dan kapasitas. Hafid di sini maknanya dia itu orang yang amanah, orang yang teliti, orang yang jujur, orang yang memiliki moral yang tinggi, jadi kredibilitas ya, kredibel. Alim itu punya kapasitas, dia itu punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah paceklik yang akan datang itu. Jadi dua inilah karakter pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa. Memiliki akhlak mulia dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyelesaikan segala macam masalah. Tentu dalam pernyataan tersebut, Yusuf tidak menginginkan keuntungan pribadi. Sebaliknya Yusuf memikul amanat untuk memberikan makan bagi masyarakat yang lapar selama 7 tahun. Itu masyarakat yang seandainya mereka lapar, maka penguasanya dapat mempermainkan mereka. Dalam masalah ini sebenarnya terdapat pengorbanan Nabi Yusuf. Jadi kalau dalam hal, bolehkah ya, kalau ada yang bertanya, bolehkah kita berambisi untuk jadi pemimpin? Nah, kalau dalam konteks Nabi Yusuf, ketika kompetitor kita itu tidak memiliki kualifikasi seperti ini, boleh kita ya. Misalnya dalam sebuah pemilihan kepala desa ataupun sampai kepala daerah ya, kompetitornya itu yo akhlaknya yo nggak karu-karuan, kemudian dia juga nggak bisa apa-apa, maka saat itu kalau ada seorang figur yang mampu mengantisipasi masalah yang ada di daerah itu dan dia punya akhlak yang baik, silakan maju ya. Ini seperti kisah Nabi Yusuf ini. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, dia justru lemah, maka dia nggak boleh. Seperti dulu Abu Dzar Al-Ghifari pernah minta jabatan, tapi nggak dikasih oleh Nabi. Innaka imru'un dhaif, kata Rasulullah, kamu itu seorang yang lemah. Wa innaha yaumal qiyamati nadamah, dan nanti kepemimpinan itu pada hari kiamat itu menjadi sebuah kehinaan dan penyesalan karena tidak mampu mengemban amanah, justru akan memberatkan timbangan ya mas'uliyah kepada yang bersangkutan, jadi dilarang. Nah itu kalau kita tidak punya kemampuan ya. Nah jemaah sekalian, konteks Al-Quran tidak menetapkan bahwa raja setuju dengan permintaan daripada Nabi Yusuf itu. Tapi dari runtutan yang kita sebutkan di depan kan inna ladaina makinun amin itu ya, yang sudah kita sampaikan di depan tadi ya. Seakan-akan Al-Qur'anul Karim mengatakan bahwa permintaan tersebut mengandung persetujuan sebagai bentuk penambahan penghormatan kepada Yusuf dan menunjukkan kedudukannya di sisi raja. Jadi jawaban raja atas permintaan Yusuf tidak disebutkan. Akhirnya kita memahami bahwa Yusuf kemudian berada di tempat yang diusulkannya. Demikianlah Allah Ta'ala memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Ia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kekayaan Mesir dan perekonomiannya. Beliau menjadi ketua para menteri besar, yang kalau bahasa sekarang adalah Perdana Menteri ya, yang mengendalikan pemerintahan. Barangkali sesuai dengan tradisi saat itu, beliau mendapat 2 tugas sekaligus. Tugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala urusan logistik. Jadi kalau urusan pemerintahan adalah birokrasi, pelayanan kepada masyarakat. Kalau urusan logistik ya berarti dia kalau sekarang seperti menteri keuangannya itu ya, dijabat. Jadi kalau kepala pemerintahannya itu ya seperti sekretaris ini ya, seknek ya, sekretaris negara.
kemudian urusan logistiknya adalah Menteri Keuangannya ini. Jadi double-double karena beliau punya kemampuan yang tinggi itu. Nah, jemaah sekalian, konteks Al-Quran tidak memberitahukan kepada kita tindakan-tindakan Nabi Yusuf di Mesir. Apa trik-triknya ya, strategi untuk mengatasi krisis, nggak bicara di sana. Kita hanya mengetahui bahwa beliau adalah seorang yang bijaksana dan sangat mengerti berbagai persoalan. Kita mengetahui bahwa beliau adalah seorang yang terpercaya dan jujur, hafidhun alim. Oleh karena itu, selama Nabi Yusuf duduk di kursi pemerintahan, maka perekonomian Mesir tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian roda zaman berputar, tahun-tahun kejayaan dan kesenangan berlalu dengan cepat, dan datanglah tahun-tahun kelaparan. Di sini konteks Al-Quran pun tidak menyebutkan keadaan raja dan para menteri, seakan-akan masalah hanya terfokus pada Yusuf saja. Al-Quran tidak menyebutkan kepada kita bahwa kelaparan telah dimulai. Ia tidak menggambarkan kepada kita proses permulaan musim kelaparan. Kitab suci Al-Quran justru membentangkan suatu peristiwa yang dialami saudara-saudara Yusuf, di mana mereka datang dari Palestina untuk membeli makanan di Mesir, yaitu makanan yang saat itu dibagi dengan sistem yang menyerupai sistem distribusi. Penggunaan sistem tersebut menunjukkan bahwa mereka berada dalam puncak peradabannya. Yusuf ingin membandingkan antara kebutuhan orang-orang yang memerlukan dan persediaan makanan yang akan digunakan di masa yang lama. Jadi sudah terukur sistemnya dan ya sudah berjalan dengan sistematis ya. Nah, jemaah sekalian, oleh karena itu ya, tidak setiap orang yang memiliki daya beli tinggi berkesempatan membeli barang-barang yang ingin disimpannya, sehingga orang-orang yang lain akan mati kelaparan. Ada yang mengatakan bahwa beliau memberi pada setiap orang pada satu masa seberat muatan unta. Insya Allah ya, bisa kita bayangkan ya, setiap orang itu satu muatan unta. Jadi ibaratnya kalau musim lockdown dulu ya, ini ketika pemerintah membuat kebijakan lockdown itu harusnya kan nggak sepihak ya. Ketika membuat kebijakan lockdown atau KPPKM dan sebagainya kan harus jelas rakyat ini mau dikasih apa ya, mau dikasih makan apa, yang tidak punya logistik di rumahnya ya, masa mau dibiarkan mati kelaparan ya. Jadi harus ada sistem yang jelas. Sementara itu, ini kisah yang intinya berikutnya adalah tentang saudara-saudara Nabi Yusuf datang dari gurun. Mereka datang guna membeli makanan dari Mesir. Dalam peribahasa Mesir dikatakan, seandainya Mesir kenyang dan dunia lapar, maka Mesir akan mengenyangkannya. Tetapi kalau Mesir lapar, maka dunia tidak akan mengenyangkannya. Artinya pada posisi yang berperadaban tinggi ya. Ini bisa kita lihat bagaimana peta geografis antara Mesir dan Palestina. Posisi keluarganya Nabi Yusuf ini di sini, di Nablus ini ya. Jadi cukup jauh sebenarnya ya dengan Mesir, Kairo di sini ya. Kemudian Hebron itu adalah tempatnya Nabi Ibrahim ya. Kuburannya Al-Khalil di sini. Jadi kalau jarak Nablus dan ini cukup jauh memang ya. Jadi datang dari sana. Dari sana sampai datang ke Mesir sini. Itulah karena mereka butuh. Yang menjadi jujukan adalah Mesir ya. Mereka mau membeli logistik dari Mesir. Nah, kedatangan saudara-saudara Nabi Yusuf. Ini saudara-saudara Yusuf yang telah menceburkannya ke dalam sumur telah datang. Anak-anak Nabi Yakub datang dan berbaris dalam rombongan orang-orang yang membutuhkan. Jadi seperti antri gitu ya, antri di sana. Yusuf duduk di atas singgasana Mesir sebagai seorang penguasa yang memerintah dan melarang ya, punya otoritas, punya kebijakan, punya wewenang. Yusuf bergegas untuk menjamin kelangsungan kehidupan manusia. Beliau dikelilingi oleh para menterinya, orang-orang penting dan para tentara. Nabi Yusuf segera mengenali saudara-saudaranya, sedangkan mereka tidak mengenalinya. Nah, jadi sudah pangling ya. Mereka telah terpisahkan cukup lama dengan Yusuf, di mana keadaan sangat menyusahkan. Mereka sangat menyusahkan mereka sehingga datang dari Palestina untuk mencari makan di Mesir. Ya.
Jadi biasa ya, kondisi mereka mungkin serba darurat ya, serba sederhana, sehingga seperti itu kondisinya. Nah, sementara Nabi Yusuf di Mesir dengan fasilitas seperti itu, ya tentunya membuat saudara-saudaranya tidak bisa mengenalinya. Maka terjadilah dialog antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya tanpa mereka mengetahui identitas Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Yusuf itu berjumlah 10 orang, namun mereka membawa 11 unta. Yusuf bertanya kepada mereka melalui salah seorang penerjemah. Jadi pura-pura nggak paham gitu ya. Padahal Nabi Yusuf tahu bahasa Ibrani sana itu kan bahasa Palestina, itu bahasa Ibrani ya. Ini mungkin protokolernya begitu ya. Katanya dulu Pak Harto juga gitu ya. Katanya bisa bahasa Inggris tapi harus ada penerjemahnya. Allah alam benar apa enggak ya. Nah, salah seorang penerjemah agar beliau tidak berbicara dengan mereka dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Ibrani. Undang-undang kita memutuskan, kata Yusuf ini, untuk memberikan makanan pada setiap orang sesuai dengan kemampuan unta mengangkut makanan itu. Berapa jumlah kalian? Nah, mereka menjawab 11 orang. Yusuf berkata kepada salah seorang penerjemah, katakan kepada mereka, bahasa kalian berbeda dengan bahasa kami, dan pakaian kalian pun berbeda dengan pakaian kami. Barangkali kalian adalah mata-mata. Nah, mereka menjawab, demi Allah, kami bukan mata-mata, tetapi kami adalah keturunan dari seorang ayah yang baik. Yusuf bertanya, kalian mengatakan bahwa jumlah kalian 11, padahal kalian berjumlah 10. Nah, itu ya. Jadi itulah Yusuf ngerjai saudara-saudaranya ya. Nah, mereka menjawab, sebenarnya kami adalah 12 saudara. Seorang saudara kami meninggal di daratan dan kami mempunyai saudara yang lain yang sangat dicintai oleh orang tua, oleh ayah kami, dan ia tidak mampu untuk bersabar ketika berpisah dengannya. Oleh karena itu ya, kami datang dengan membawa untanya saja sebagai ganti darinya. Nah, maka Nabi Yusuf berkata, bagaimana aku bisa memastikan kejujuran kalian? Mereka menjawab, pilihlah sesuatu yang engkau dapat menjadi tenang dengannya. Yusuf berkata, undang-undang kami menetapkan untuk tidak memberikan makanan kepada seseorang yang tidak ada. Karena itu, datangkanlah saudara kalian agar aku dapat memberinya makan. Tidakkah kalian mengetahui bahwa aku menegakkan timbangan dengan jujur? Nah, itulah ya diplomasi dari Yusuf alaihissalam. Demikianlah dialog terus berlangsung antara saudara-saudara Yusuf dan Nabi Yusuf, memberitahukan kepada mereka bahwa kali ini mereka mendapatkan pengecualian atau keringanan dan keistimewaannya. Tetapi jika pada masa yang akan datang, mereka datang tanpa membawa saudara mereka, maka Yusuf tidak akan memberikan makanan kepada mereka. Mereka berkata padanya bahwa kami akan berusaha memuaskan ayah kami atau meyakinkan ayah kami untuk meninggalkan saudara kami itu bersama kami. Nah, berikutnya Allah Ta'ala berfirman ya di surat Yusuf ayat 58 sampai 62, wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Yusuf mengenal mereka sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, yaitu Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Maksudnya adalah bagian ya. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kami tidak akan mendapatkan sukatan lagi dariku. Kamu tidak akan mendapatkan sukatan lagi dariku dan jangan kamu mendekatiku. Qalu sanurawitu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya.
Wa qala li fityanihi ja'alu bid'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Mereka berkata kepada bujangan-bujangannya, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka supaya mereka mengetahuinya. Apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi. Jadi dulu belum ada uang ya. Barang-barang yang dibawa itu disuruh masukkan lagi ya. Ibaratnya dikasih gratis lah gitu ya. Saudara-saudaranya ini seperti itu ya. Nah, kemudian berpindahlah peristiwa di Mesir ke peristiwa yang terjadi di Kan'an, di Palestina ini. Saudara-saudara Yusuf kembali pulang dan menemui ayah mereka. Sebelum mereka menurunkan muatan yang dibawa oleh unta, mereka masuk menemui ayah mereka. Sungguh, kami tidak mendapatkan sukatan gandum. Ini terjadi karena engkau melindungi dan mempertahankan anakmu. Mereka mengatakan, kami tidak akan memberikan makanan bagi orang yang tak hadir. Mengapa engkau tidak merasa aman ketika kami membawanya? Biarkanlah ia pergi bersama kami dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Jelas sekali bahwa dialog tersebut bertujuan untuk memojokkan si ayah dan membebankan tanggung jawab kepadanya dalam hal ketidakmampuan mereka memperoleh makanan. Namun si ayah menjawab dengan menggunakan sopan santun para nabi. Ia berkata bahwa ia tidak merasa aman terhadap mereka atas anaknya yang kecil sebagaimana kekhawatirannya terhadap Yusuf sebelumnya. Dan ia tidak peduli atau tidak begitu yakin dengan ucapan mereka. Sungguh kami sebaik-baik penjaga karena Allah lah sebaik-baik penjaga dan maha pengasih di antara yang mengasihi. Nah, jemaah sekalian, ini anak-anak itu membuka wadah-wadah yang mereka bawa untuk mengeluarkan biji-bijian makanan yang ada di dalamnya. Tiba-tiba mereka mendapatkan barang-barang mereka dikembalikan bersama dengan makanan. Nah, jadi mereka sebelumnya yang memprediksi ya, tidak dapat makanan, ternyata dapat ya. Makanannya dapat dan barang-barangnya juga dikembalikan. Pengembalian harga menunjukkan ketidakinginan untuk menjual atau itu semacam peringatan dan barangkali itu merupakan hal yang mengganggu mereka agar mereka kembali membenarkan harga pada kali yang kedua. Melihat kenyataan tersebut, anak-anak itu segera menuju ke ayah mereka sambil mengatakan, wahai ayah kami tidak berbuat aniaya dan kami tidak berbohong kepadamu. Sungguh harga yang telah kami beli dikembalikan kepada kami. Ini berarti bahwa mereka tidak akan menjual kepada kami kecuali jika saudara kami pergi bersama kami. Nah, demikianlah dialog antara mereka dan ayah mereka terus berlanjut. Mereka memberikan pengertian kepada ayahnya bahwa kecintaannya kepada seorang anak dan hubungan dekat dengannya justru mengorbankan kepentingan mereka dan menjatuhkan perekonomian mereka. Mereka ingin untuk menambah perbekalan mereka dan mereka berjanji akan menjaga saudara mereka dengan penjagaan yang sangat hebat. Dialog tersebut berakhir dengan persetujuan si ayah terhadap keinginan mereka dengan syarat bahwa mereka berjanji untuk membawa pulang anaknya kecuali jika mereka dikepung oleh musuh dan mereka tidak mampu menyelamatkannya. Si ayah menasihati mereka untuk tidak masuk karena mereka berjumlah 11 orang dari satu pintu, dari pintu-pintu Mesir. Jadi disuruh untuk berpencar ya, supaya aman ya, tak seorang pun yang menaruh kecurigaan. Barangkali si ayah mengkhawatirkan terjadinya pencurian atau kedengkian, namun konteks ayat tersebut tidak menceritakan kepada kita apa yang dikhawatirkan oleh si ayah. Akhirnya Nabi Yakub bertawakal kepada Allah dan menyerahkan urusan anaknya kepada mereka. Berkaitan dengan itu Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-63 sampai 65, kita baca artinya ya. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapatkan sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami, supaya kami mendapatkan sukatan dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Berkatalah Yakub, bagaimana aku akan mempercayakannya kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya Nabi Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang.
Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan, ini barang-barang kita, dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor onta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir, ya. Artinya satu orang kan ini seekor beban satu onta ini ya makanannya. Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah, kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu adalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Inilah kisah yang akan berlanjut ya pada episode berikutnya. Mudah-mudahan dari kisah ini bisa memberikan pelajaran yang banyak kepada kita ya, bahwa Allah Ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatunya kepada manusia, dan apapun rekayasa manusia tidak bisa membendung kuasa Allah Ta'ala ya. Allahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Demikian kurang lebihnya, maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum